bagaimana gitu ya, emot kenawan gitu ya. Ya, insya Allah dengan hati kita yang selalu terjun untuk mendapat ridho Allah, silakan kepada Ustaz untuk memulai kajiannya. Bangga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Segala puji milik Allah. Hanya dengan berharap kepada Allah dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah menggerakkan kita, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Allah masih memilih di antara hamba-hambanya pada saat ini. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang insyaallah akan tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Dan kata Allah, ketika seseorang akan diberikan kebaikan oleh Allah, maka orang ini akan dipahamkan dulu dengan masalah apa agama. Allah kemudian memilih kita untuk duduk bertaqarrub di tempat yang terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik di permukaan bumi ini kecuali buyutullah, masjid. Allah masih memilih kita di antara bagian hamba-hambanya yang Allah senantiasa fokuskan niat kita. Saya yakin ibu dan bapak yang hari ini datang ke tempat ini bukan hanya dari satu alamat, bukan hanya dari satu tempat, melainkan bermacam-macam tempat, tapi tujuannya satu, untuk senantiasa mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah, dan hidup kita jauh lebih baik daripada Allah. Amin. Salam beriringan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, tema yang saya sampaikan yang akan kita bahas itu berkenaan dengan panggilan terakhir. Bagaimana kita mempersiapkan panggilan itu, kata para ulama ada 3. Yang pertama, panggilan itu adalah panggilan harian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Kebayang gak kalau kita sadar itu panggilan dari Allah? Dan kita rata-rata kita menyadari bahwa kita ini hanya mengatakan adzan itu adalah sebuah rutinitas yang dikumandangkan di masjid. Bagaimana kalau kita melihat sosok Ali bin Abi Thalib, ibu dan bapak? Ali bin Abi Thalib itu ketika dikumandangkan adzan beliau menangis. Kenapa beliau menangis? Karena beliau terharu itu dipanggil sama Allah. Coba kalau kita seperti itu nih, saya yakin gak akan ada kalimat terus ada dari orang. Maksud begitu? Ya, baru aja dikumandangin adzan kalimatnya kemana? Kerek dia sholat, enak sadar diri. Saya yakin betapa bangganya ketika kita masya Allah nih, Bu, yang namanya panggilan adzan itu kebayang. Ketika umat Islam pada saat itu dengan Rasulullah SAW berkumpul, bagaimana caranya mengumpulkan orang dalam jumlah banyak untuk mengumpulkan mereka sholat. Di antara sahabat ada yang usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin kumpulan asap saja, bikin bakar-bakaran, nanti kalau ada terlihat asap berarti kita kumpul di titik itu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bikin bunyi-bunyian, nanti kalau ada bunyi yang terdengar berarti kita harus datang ke sumber suara itu. Ternyata kata Rasulullah SAW, beliau pada saat itu tiba-tiba cek, beda bu, lebih lembut. Oke. Bu, tiba-tiba Rasulullah SAW yang duduk di samping Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Itu Rasul memerintahkan kepada Bilal bin Rabah, Bilal berdiri, kata Rasulullah SAW. Ternyata Rasul pada saat itu didatangi malaikat Jibril, dan Jibril mengajarkan kepada Rasulullah kalimat adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Nggak ada kalimat kita sesibuk apapun ketika kata Allah, udah urusan kalian itu kecil semua, Allah yang tahu. Oh mohon maaf saya itu lagi ada tamu, mohon maaf saya itu lagi rapat, mohon maaf saya lagi sibuk dan sebagainya. Tidak ada pentingnya urusan kita kecuali mengampakkan diri kepada Allah. Dan seseorang jaminannya Bu, ketika kita akbarkan Allah dengan melaksanakan sholat, maka Allah yang akan mengecilkan urusan kita. Jadi banyak orang yang merasakan sebelum sholat mengatakan urusan saya itu begitu berat, ujian saya begitu berat. Enggak, udah beres sholat Allah yang akan menuntaskan. Tapi saat menakbarkan urusan dunia, kecilkan urusan kita. Hayya 'alas sholat artinya apa? Bu, yang berkumpul di tempat ini wallahu a'lam saya kayak gitu. Absennya mungkin 180 Allah. Semua orang punya satu masalah minimal, benar nggak? Ternyata solusinya cuma dua yang ditawarkan Allah. Satu bersabar, dua sholat. Ada nggak solusi lain? Nggak. Kata Allah wasta'inu bis-sabri. Bukankah kita punya harapan? Bukankah kita punya cita-cita? Bukankah kita pengen menitipkan anak-anak kita? Bukankah kita ini punya harapan? Kata Allah, udah sabar dulu. Sabar itu apa? Sebelum perkara yang diberikan oleh Allah itu diberikan, maka sabar. Dan setelah itu apa Bu? Beres bersama. Jadi sejuta manusia punya masalah, solusinya cuma dan Allah mengajak seperti itu. Biarkan mulut kita berbisik ke lantai, mulut kita berbisik kepada sejadah. Suara kita mungkin di bawah, mungkin hanya berbisik, tapi saya yakin suara itu sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayya 'alal falah artinya pengen bahagia. Orang mencari kebahagiaan itu kalau dilihat lucu. Nah, orang berangkat jam 2 malam ada jam 1 malam ada. Betul, saya setiap hari malam lewat ke pasar. Orang pengen bahagia nyari berjemur itu. Ada yang berangkat jam 8 ada yang jam 7 ada. Itu semua mereka pada dasarnya ingin menemukan kebahagiaan. Tapi demi Allah kebahagiaan tak akan pernah didapatkan oleh orang ketika dia tidak pernah berjumpa dengan Allah dan orang ini tidak pernah bermesra dengan Allah. Jadi kalau kita pengen bahagia harus bermesra dengan Allah. Sumber kebahagiaan di mana? Bu, Allah itu maha segala-galanya. Allah itu sering saya sampaikan, Allah itu bisa membuat orang miskin yang tidak punya harta, dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa tanpa diberikan harta. Dan Allah bisa menangis orang kaya tanpa diberikan, tanpa diambil kekayaannya sedikit itu. Tapi dia bisa bikin. Pada Allah, ini saya cerita. Saya baru kurang lebih 3 pekan baru pulang hajian. Kebetulan yang saya dapat ini ada jemaah bus dan beberapa bis itu ada yang Kuroda itu bayarnya 400, ada yang sampai 650. 2 orang berarti berapa 2 orang? Kalau 650 berarti berapa orang? Menurut kita itu kira-kira orang biasa atau orang yang namun ketika saya lihat di depan Ka'bah tangisan itu lebih dahsyat. Ketika dia deketin, kemudian apa beliau mengatakan, Ustaz, anak saya punya masalah dia. Sekali lagi Allah itu begitu unik. Allah bisa membuat orang miskin yang dan orang miskin bisa tersenyum meskipun tidak diberikan harta. Allah bisa membuat orang kaya menangis tanpa diambil hartanya. Allah bisa membuat bahagia seorang rakyat tanpa diberikan jabatan, dan Allah bisa merendahkan seorang pejabat tanpa diambil jabatannya. Kali lagi, udah langsung supaya kita bahagia. Yang kedua, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah adan. Setelah adan, haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang aminnya lambat, pelan, lama itu biasa.
Mudah-mudahan kita cepat hajian, amin. Ibu nggak percaya ya? Saya ketemu orang yang lagi umroh, ternyata Masya Allah rajin banget. Saya tanya kenapa wajib rajin banget melaksanakan tawaf? Beliau mengatakan, Ustaz, saya itu bisa berangkat ke sini hanya modal ambil. Modal apa? Saya bisa diambil. Apa bu? Lain amin. Mudah-mudahan bisa haji dan bu, saya yakin panggilan haji itu dari Allah. Karena dua ayat yang mengatakan Allah memanggil manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam di beres waktu Allah boleh naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sekarang menjadi istana raja. Cukup dilema aja ya, kalau di Mekah itu. Kalau gunung-gunung tidak dibongkar, itu tidak akan terjadi perluasan. Betul-betul. Tapi Jabal Qubais itu merupakan jabal yang gunung yang bersejarah. Dan Jabal Qubais itu tempat memanggilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beri berkata wa adzin bin nas bil haji atuka rijalan wa amatu lidhamiri yatina min kulli fajjin. Wahai manusia, datanglah kalian ke tempat ini untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau haji itu sekali lagi haji dan umroh adalah panggilan siapa? Panggilan Allah. Sejuta manusia menghalanginya, Allah mau datang dia. Atau sebaliknya, jutaan manusia menghalanginya, tapi Allah memanggilnya dia akan. Maka kita yakini haji dan umroh itu adalah panggilan siapa? Oke. Karena tema kita yang terakhir, ini tema kita terakhir, panggilan dari Allah. Panggilan pertama silakan boleh kita abaikan. Pertama dan kedua boleh kita abaikan. Ada orang kaya yang takut haji ada. Ada yang mereka tidak mau melaksanakan ibadah umroh ada. Bahasanya bisa belum siap, dosa banyak. Justru datang ke sana menghilangkan dosa. Justru datang ke sana itu menghilangkan dosa. Ibu bukan, saya rata-rata saya tanya ketika orang beres melaksanakan tahallul, orang beres melaksanakan tahallul, apa yang dirasakan? Mesti beres tahallul itu lega banget. Beres tahallul, baik haji ataupun rasanya ringan banget. Nah itu tandanya dosa diampuni Allah. Jadi kalau ibu pengen tahu dosa kita diampuni Allah, itu salah satu. Pernah nggak kita melaksanakan sholat tahajud jam 2 atau jam 2? Setengah 3, kemudian kita dalam kondisi khusyuk pada saat itu lihat siangnya paginya kita merasa ringan. Itu tanda dosa kita dihilangkan oleh Allah. Wa wada'na anka wizra, dosa yang membuat kita berat. Bu, ini siap panggilan yang terakhir. Panggilan apa? Semua orang itu rata-rata kalau ngomong ini belum siap bisa. Belum siap. Ibu Allah tidak pernah menanyakan siapa tersebut. Mau siap atau tidak? Panggil Allah. Dan kalau berbicara tentang ini yang paling ditakutkan oleh kita, makanya kita kematian yang bagaimana, yang kematian yang senantiasa kita inginkan. Oh, kematian yang husnul khatimah itu adalah kematian yang kita ingin. Husnul itu diambil dari hasan, artinya baik. Khatimah itu ujung. Jadi kebaikan atau ujung yang baik. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sehebat apapun kita beramal, tapi ternyata ditentukan oleh yang terakhir. Usah kalau yang namanya husnul khatimah itu ada. Makanya kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW dalam kitab yang tipis, hadis ini dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam hadis Arba'in. Kalau bisa ibu nanti kita bahas hadis Arba'in. Dalam hadis Arba'in itu Rasulullah SAW mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang yang setiap hari dia beramal sampai antara jarak dirinya dengan surga itu hanya 1 dhira', hanya kurang lebih segini. Itu posisi dia dengan surga. Kematian datang kepadanya, kayak malu bi amali ahli nar, namun detik-detik sakaratul maut dia melakukan amal-amal yang menyebabkan murka Allah pada saat itu. Kayak khuluha, dan amal itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Kemudian kalau kita melihat kata Rasulullah SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada juga orang yang kerjanya melakukan maksiat dan maksiat.
Setiap kali dia melakukan dosa, hampir tidak ada perlakuan kebaikan dalam orang tersebut. Dia melakukan kejelekan demi kejelekan. Sehingga dalam hadis itu diterangkan, antara dirinya dan neraka itu hanya posisi satu dirham. Tapi apa yang terjadi? Pak Yasbiqu alaihi kitab, dalam catatan orang ini calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meninggal, dia melakukan amal yang mana amal itu membuat Allah ridho kepadanya. Fayadkhuluha, maka dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang tadi. Jadi kalau begitu husnul khatimah itu ada. Kita keliling-keliling insyaallah. Mudah-mudahan termasuk yang husnul. Yang kedua, ini dalil-dalil berbicara tentang husnul khatimah. Dalam surah Al-Imran ada doa kalimat Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa kafir 'anna, kafir itu yang dari lafaz kafarah, kafar. Tutup ya Allah nanti ketika Kau nampakkan seluruh amal-amal manusia pada saat itu. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Ada momennya, ada masanya Allah akan menampakkan semua kejelekan yang pernah kita sembunyikan. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya Allah tutup ya Allah. Jangan Kau tampakkan apa yang pernah kami lakukan pada saat itu. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Abrar itu dalam keadaan baik. Jadi lagi, ini dalil-dalil yang berbicara tentang husnul khatimah. Yang ketiga, kita berbicara tentang silah, kisah. Kisah itu penting tuh. Jadi kalau kajian itu, kadang-kadang ulama-ulama kita, guru-guru kita menceritakan tentang kisah. Karena kisah itu berbicara tentang salah satu bagaimana contoh dalam kehidupan. Allah berfirman, "Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun." Bicarakan, ceritakan bagaimana kisah-kisah orang terdahulu supaya kalian berpikir tentang kisah mereka. Ustaz, ada nggak contoh orang yang husnul khatimah? Ada nggak orang yang contoh husnul khatimah? Ada. Kebayang kalau kita tidak takut dengan husnul khatimah dan husnul khatimah. Alhamdulillah guru saya itu, saya belajar ke ustaz ini, saya belajar ke ustaz ini. Bu, ibu baru belajar ke ustaz yang banyak dosanya, sama kayak saya gitu. Kebayang gak? Ya kan ustaz itu seperti saya, banyak dosa. Semua orang itu tidak pernah terlepas dari dosa. Kebayang gak? Ada sahabat yang belajar langsung ke Rasulullah. Siapa? Sahabat itu belajarnya ke siapa? Ke Rasul. Rasul itu pernah melakukan dosa. Ya Allah ya. Tapi ternyata di antara murid Rasulullah SAW, yaitu sahabat Rasul, itu ada sahabat yang murtad. Bahkan dia pernah menjadi orang yang menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam itu, kalau kita pernah mendengar cerita Zaid bin Sabit, dia adalah penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sisi lain ada seorang Nasrani yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Dia pernah menulis surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ini apa yang terjadi dengan Abdullah bin Salam? Dia termasuk sahabat Rasulullah SAW yang murtad pada saat itu, kembali lagi ke agama Nasrani, dan dia meninggal dalam keadaan agama Nasrani. Kalau sahabat itu buruknya siapa? Bagaimana dengan Ubaidah bin Jahsy dan sekeluarga? Bukan satu orang, satu keluarga. Ubaidah bin Jahsy sekarang itu lagi momennya kita berbicara tentang hijrah, benar. Ibu kenapa dulu itu hijrah? Benar, mohon maaf, hijrah ke Madinah itu bukan hijrah pertama, Bu.
Hijrah pertama, kedua, dan ketiga. Pertama dan kedua itu bukan ke Madinah, tapi ternyata hijrah pada saat itu ke Habasyah. Kemana? Ke Habasyah. Pertama kali dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kemudian lagi dipimpin oleh Utsman bin Affan. Itu mereka, kenapa Ustaz mereka jauh-jauh harus ke mana? Ke Habasyah. Karena mereka menyelamatkan iman mereka, karena mereka diganggu di kota Mekah. Perekonomian mereka diganggu, keselamatan mereka diganggu, keluarga mereka diganggu, bahkan nyawa mereka pun diganggu pada saat itu. Tapi aneh, ini berbicara hidayah. Kenapa Ubaidah bin Jahsy pada saat itu ketika mereka sudah menyelamatkan keluarganya, dia selamat sampai dengan kota mana? Habasyah, tapi justru dia malah keluar daripada Islam. Ibu kau pernah mendengar seorang muadzin? Orang adat zaman dulu itu adat itu naik ke atas tempat yang tinggi. Benar nggak? Allahu Akbar naik ke tempat yang tinggi, lagi adat lewatlah perempuan cantik depannya. Kemudian dia lihat rumahnya ke sana, beloknya kiri kanan terus dicatat. Besok kemudian dihampiri perempuan tersebut, ternyata perempuan tersebut adalah seorang perempuan yang beragama Nasrani. Ini cerita seorang muadzin di zaman kami. Setelah itu menjadi orang itu, dia melamar perempuan tersebut. Kemudian pada saat itu ada walinya dan kata walinya, mohon maaf, anda itu agamanya apa? Saya seorang muslim. Oh mohon maaf, keluarga kami itu beragama Nasrani. Terus kata pemuda ini, bagaimana kalau saya pengen menikahi putri anda? Kata walinya, maka anda harus keluar daripada agama Islam, masuk ke agama kami. Dan laki-laki tersebut, masya Allah, dengan sukarela karena mengorbankan cinta kepada perempuan tersebut, dia keluar dari Islam. Apa yang terjadi? Sebelum dia melakukan hubungan suami istri, malam pertama Allah menyatakan kondisi tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang Sulh Fatimah dan Husnul Fatimah itu ada ceritanya. Oke. Mudah-mudahan kita diwafatkan husnul khatimah. Ini amalnya. Bagaimana cara mempersiapkan supaya kita panggilan dari hadapan Allah itu panggilannya Allah memanggil kita dengan kalimat irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ila akhir. Kalau yang kita perlihatkan ketika detik-detik sekaratul maut adalah surga. Ketika seseorang detik-detik sekaratul maut, semua orang itu demi Allah akan memandang dua tempat yang hari ini masih dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga atau neraka. Ada orang yang pandang ketika detik-detik sekaratul maut surga Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang diperlihatkan pada saat itu neraka Allah Subhanahu wa taala. Fadakula idza balaghatil hulqum. Seandainya kalian melihat pada saat itu kalian sampai ke hulqum di hulqum. Wa antum hina idzin tanzurun, dan pada saat itu kalian akan melihat alam yang digosipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alam itu? Alam itu yang disebut dengan surga dan neraka. Bu, surga dan neraka sudah nampak ketika pada saat itu kita dalam proses sekaratul. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد فبصرك اليوم حديد. Kemudian kalian gaflah itu apa? Lalai tentang sebuah kejadian. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaraka al-yawma hadid. Ketika seseorang berada dalam proses sakaratul maut, Allah akan sikapkan, tutup sakaratul maut sehingga pandangan pada saat itu begitu jelas. Gak akan ada yang ibu lihat siapa yang pernah melihat orang yang sedang sakaratul maut, pandangannya tak mungkin dalam satu titik. Benar gitu? Kenapa bisa begitu? Karena dia baru menemukan alam yang baru dia lihat. Kebayang dia melihat wujud malaikat, kebayang dia melihat surga atau neraka pada saat itu, maka orang seperti orang linglung pada saat itu.
Sekali lagi, husnul khatimah itu ketika Allah mengatakan irji'an ila rabbika radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhan wa aqbilu dengan engkau ridho kepada. Lantas Allah mengatakan fadkhuli fi ibadi, silakan kamu berada bersama dengan hamba-hamba yang aku ridhoi, aku ridho kepada kau ridho kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli jannati, silakan kau masuk ke dalam surga. Allah memperlihatkan surga kepada orang yang pada saat itu berada dalam proses sakaratul maut. Ini yang disebut dengan husnul khatimah. Kemarin ada jemaah yang tinggal di sana. Jadi kalau orang yang tinggal di sana itu menjadi pelajar bagaimana? Usianya masih muda, 42 tahun. Berapa? Saya beberapa jemaah ada yang meninggal di sana. Tapi menurut kita, keluarganya banyak. Keluarganya yang berdua paling diri sendiri, ada yang berlima paling diri berempat. Padahal mereka melaksanakan haji yang umum. Kemarin ceritanya perempuan beliau ini secara medis tidak ada keluhan apapun dari medisnya, tidak ada riwayat apapun. Saya yakin beliau adalah orang yang Allah sengaja wafatkan dalam keadaan yang terbaik. Beliau ini baru punya anak kembar, itu 1 tahun. Beliau ini di usia 40 tahun baru punya anak, dan ternyata dalam riwayatnya beliau ini dengan merencanakan bayi tabung dan berhasil. Anaknya ditinggal baru buat 1 tahun aja, 2 kali kembar. Ternyata Masya Allah ibunya pada saat melaksanakan ibadah haji dan tidak kembar. Beres cukup dia wafat, masuk rumah Musdalifah. Kemudian biasanya yang haji plus itu langsung menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf. Tapi ternyata baru nyampe di hotel, lagi sarapan, mau tawaf, ternyata beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjatuh, kemudian hanya dulu. Begini aja, lihat saya di video dengan kebayang dia meninggal dalam kondisi sedang ihram. Ini mungkin. Kalau ada orang yang diwafatkan dalam kondisi seperti itu, satu irinya kenapa? Kalau ada orang yang meninggalkan sana, makanya jangan pernah takut ketika kita melaksanakan ibadah. Boleh jadi kata para ulama, kalau ada doa yang boleh berdoa, tempat yang boleh kita minta adalah makanan Madinah untuk tempat pembalian kita terakhir. Kebayang orang ini meninggal di ihram belum tahu, belum tahu itu belum sakit, kemudian belum tahu. Berarti dia kondisi di Masjid Al-Haram, di Masjid Al-Haram kalau ada orang, di Masjid Al-Haram kalau ada orang jajar laki-laki, itu mereka yang kemudian disolatkan. Ada ketika pada saat itu kita temukan kondisi yang kepalanya tidak ditutup, gitu. Kemudian dimandikan tidak menggunakan wangi-wangian, kemudian dia tidak menggunakan parfum. Siapa mereka yang kepalanya dalam kondisi terbuka? Itulah jenazah-jenazah yang diwafatkan dalam kondisi seperti itu. Karena setelah ihram itu sampai kapan pun dia ihram kalau tahu. Usaha kapan dia akan ditaklukkan dan ketika insya Allah Subhanahu wa taala mereka akan ditaklukkan. Dan dalam riwayat nanti akan ada rombongan di hari kiamat ketika orang berkumpulkan di alam mahsyar. Ada orang yang pada saat itu dia kumpulkan di alam mahsyar, semua orang yang telanjang dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang pada saat itu semuanya tidak mengeluarkan suara, terdiam semua. Tapi di belakang mereka ada orang yang bertalbiyah, mengeluarkan kalimat-kalimat indah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Mereka mengenakan pakaian, kemudian mereka berkata siapa mereka? Kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang diwafatkan dalam kondisi sedang ihram. Buku bayang, lihat orang disolatkan dengan ciptaan. Dulu pernah saya lagi ngobrol sama itu yang meninggalnya suaminya. Istrinya, Masya Allah, tak sebabnya dia memberatakan pada orang tuanya, mertuanya, kemudian suami istri berarti 6 orang. Suaminya meninggal, kemudian istrinya Masya Allah nanti pada saat kemudian karena misalnya kalau perempuan itu tidak bisa sebebas laki-laki.
Jadi nemuin suaminya itu di rumah sakit itu terbatas. Kebayang setelah meninggal itu kan dibatasi. Kemudian dia tidak bisa melihat jenazah ngantarin ke area laki-laki biasa. Maka pada saat itu ketika beliau mengatakan, Ustaz, kenapa suami saya jadi begini? Lalu segala macam. Tapi ternyata biarkan. Setelah beberapa saat beliau melihat bagaimana suaminya disolatkan oleh jutaan orang. Tiba-tiba keluhan yang tadi berubah menjadi sebuah doa. Ya Ustaz, doakan saya juga pengen meninggal seperti suami saya tempatnya. Sekali lagi, inilah orang contoh-contoh yang muslim. Bagaimana cara menggapai sesuatu? Yang pertama, perbanyak beribadah kepada Allah. Ustaz, apa maknanya ibadah? Apapun itu ibadah, lakukan aja. Mohon maaf, hari ini udah baca Quran. Alhamdulillah, yang diam sedikit saya. Udah baca dekat? Udah sholat malam? Udah sholat sunnah? Saum sunnah? Enggak, jangan tinggal itu. Demi Allah, rumusnya begini. Rumus itu adalah karena perbanyak ibadah. Setiap ibadah itu akan menarik ibadah lain. Kalau orang sedang beribadah, pasti akan menarik ibadah yang lain. Dan sebaliknya ketika dia melakukan maksiat, maka akan tertarik maksiat yang lain. Bu, coba kenapa bulan Ramadan orang baca Quran itu gemar banget gitu? Karena kondisinya sedang suci pada saat itu. Kondisinya benar-benar sedang taat kepada Allah. Dia taat itu bukan hanya dari pagi, sebelumnya dia sudah taat kepada Allah. Kadang-kadang kan kita kalau bulan Ramadan bangun itu jam 3. Ibu masak itu bagian daripada ibadah. Kemudian karena rasanya kalau kita tidak sholat tahajud bulan Ramadan itu, masya Allah, istighfar, tahajud, apalagi, maka masya Allah siangnya mesti ketertarikan kepada Quran itu tinggi banget. Alhamdulillah Ustaz, kalau doain di tempat masjid ini, alhamdulillah 14 hari udah hatam Ustaz. Ada ibu-ibu masya Allah bulan Ramadan Ustaz datang terus kalau kami itu bulan Ramadan 2 kali hatam Ustaz. Beres Ramadan hilang semua. Halo. Jadi sekali lagi, satu amalan itu akan mencari amalan. Makanya kenapa ibu muda untuk menggapai husnul khotimah seperti itu. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan akan menarik kebaikan. Tapi sekali lagi, jangan menyepelekan maksiat, karena maksiat sekecil apapun akan menarik maksiat yang lain. Cuma ngomongin orang, Ustaz. Apa katanya? Nanti setelah ngomongin, lihat ini ternyata yang diomongin itu lebih sukses daripada kita. Wih! Dari yang ngomongin muncul hasud, muncul iri, muncul segala macam. Itu tunda maksiat yang kita lakukan akan menarik maksiatnya. Sekali lagi, dan ibu dan bapak, tahu tak kapan kita akan menikah? Rumus kematian itu kan 4. Satu, di mana kita tahu. Benar nggak? Yang kedua, sebabnya tidak tahu. Apalagi? Kapannya? Tidak tahu. 3 ya. Rumus kematian itu 1, di mananya, atau 2, kapannya, di bumi mawar wa mata dirna suri ayat yang kamu tidak akan yang tahu di mana bagaimana kita akan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di rumah anak kita, di rumah sakit kan, atau di rumah kita yang megah, atau di rumah kita yang masya Allah, gak ada yang tahu. Yang kedua, kapan itu rahasia, sebabnya pun rahasia. Nabi Sulaiman alaihissalam lagi ngobrol pengajian begini, tiba-tiba ada orang yang datang Nabi Sulaiman alaihissalam ikut pengajian, pemuda ya. Kemudian beres itu ada datang orang terampil duduk dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, pinggir Nabi Sulaiman alaihissalam, dan dia semenjak datang itu melihat ke salah satu jemaah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sampai orang yang dilihat itu ketakutan. Kemudian orang yang duduk bersama Nabi Sulaiman alaihissalam itu kami duluan tadi, udah datang yang paling telat, kemudian
Pemuda yang tadi dilihatnya bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, siapa orang yang tadi datang paling telat, kemudian dia pulang paling duluan?" Kata Nabi Sulaiman, itu malaikat hijau ini. Malaikat apa? Malakul maut. Kata pemuda ini, "Ya Nabi Allah, tadi itu dia pandang saya. Makanya mohon maaf, ibu, kalau ada orang yang melihat ibu terus jangan pendek ya." Halo? Bisa saya tadi dilihatin sama orang, itu boleh jadi apa? Jangan GR kalau dilihat terus siapa? Wih, orang ini makin takut, tadi itu lihat saya. Orang ini meminta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Ya Nabi Sulaiman, tolong terbangkan saya ke sebuah tempat yang jauh." Di antara kuasanya Nabi Sulaiman itu, beliau bisa mengendalikan angin. Wa arsalna riyah, angin itu bisa dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, angin hancurkan tuh penduduk sana. Angin hancurkan di sebelah sini. Itu bisa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ternyata orang ini minta diterbangkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam perantaraan. Ternyata diterbangkan. Setelah terbang, dia datang ke tempat yang jauh. Ternyata malaikat sudah nunggu di situ. Berarti tempat kembalikan seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau tahu meninggal di sana ya ke sana. Benar nggak? Kakek saya itu berangkat haji seusia 95 tahun. Mau itu balik dulu. Tapi ada tetangga. Dulu beliau ini setiap kali ada orang yang datang ketika beliau, doanya beliau ini selalu disangka. Orang yang mendoakan beliau selalu disangka. Pak, mudah-mudahan selamat ketika Indonesia jangan doa itu. Doakan apa yang mau itu. Ternyata beliau dijawab Allah, suami istri meninggal saya. Ketika kejadian ini, beliau ini setiap kali ada yang minta doakan, minta ada orang yang mendoakan untuk kembali ke Indonesia, beliau ngomong, jangan, doakan saya supaya meninggal saya. Ternyata beliau termasuk orang yang dimakamkan di Makkah. Sekali lagi, kembali lagi, ibu dan bapak, punten amalan sekecil apapun akan menarik dosa. Itu kalau dilakukan menarik dosa ya. Yang ketiga, untuk menggapai husnul khotimah istiqomah dalam amal. Bu, kira-kira amal apa yang istiqomah dalam kehidupan kita? Saumkah? Baca Qur'ankah? Tahajudkah? Karena Rasul mengatakan seseorang akan diwafatkan tergantung kebiasaan orang. Gimana? Seseorang akan diwafatkan tergantung kebiasaan. Mohon maaf, yang suaminya dulu satu musuh kejar. Istimewa ditarik laut. Bu, orang akan diwafatkan tergantung kebiasaan seseorang. Bu, Rasulullah SAW kan tidak bisa nulis, benar nggak? Rasulullah kan tidak bisa nulis. Beliau bikin garis, garis. Langsung nanya Pak Sahabat, tahu kan kalian garis yang saya barusan dibikin? Di antara sunnah Rasulullah SAW itu beliau pakai tongkat tuh, bukan tongkat. Apa? Ikut? Tahu ikut? Ya. Beda, kalau tongkatnya bisa panjang. Ya itu memang tepat. Itu Rasulullah menggambar dengan tongkat dan dengan itu. Ternyata kemudian kata Rasulullah SAW, kalian tahu maksud saya? Kalian harus tahu. Kata Rasulullah SAW, ini garis yang disebut dengan garis kematian kita hari ini. Posisi kalian ada yang sudah dekat, ada yang sebulan lagi, ada yang 1 tahun lagi. Semua orang digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekati garis itu. Kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berpesan istiqomah kalian dengan semua amal. Kenapa? Karena orang yang istiqomah dengan semua amal dan di detik sakaratul mautnya akan diberi pemanis dalam kehidupan. Kemudian para sahabat, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan pemanis? Kata Rasulullah SAW, ada orang yang istiqomah dengan amalnya, kemudian mendekati sakaratul mautnya, dia akan makin cinta dengan amal tersebut sampai Allah wafatkan dalam kondisi orang itu sedang melakukan amal yang paling dicintai dalam kehidupannya. Ibu pernah melihat ada orang yang sedang sholat di Makkah di mana?
Saya yakin kecenderungan orang ini adalah soleh. Ada orang yang salah baca Quran, kemudian dia mufad. Nih, ada ibu dari Asidik. Di Asidik ini saya masih ingat ada pasien yang sedang sholat tarawih. Sholat tarawih di Masjid Asidik Pak. Ya, Masya Allah. Yang bulan Ramadan, Bu, ini akar banget beliau. Beliau ini ceramah dulu. Ceramah. Oh, Pak Kak Odep. Ini jemaah asli. Dia termasuk Odep. Ini kita juga punya pejabat yang luar biasa kemarin. Di Masjid Asli ini salah satunya ada seorang yang Masya Allah rajin beliau ini ke masjid. Berjamaah luar biasa. Dan beliau pada saat itu sedang rukuk lagi melaksanakan sholat tarawih. Yang menjadi imamnya orang lain, kemudian beliau bisa pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau itu kalimat Allahu Akbar akan semangat Allahu Akbar sampai terjadi. Meski bangunnya beliau sudah tidak. Sekali lagi, ini proses orang sedang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi muslim. Maka istiqomah dengan amal itu lakukan. Maka apapun yang hari ini kita lakukan, Bu, punten Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk sahabat Rasulullah SAW dan dia kata Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, aku pernah membalas setiap kebaikan orang-orang yang pernah melakukan kebaikan kepada. Ada sahabat yang melakukan kebaikan kepada Rasulullah dibalas sama Rasul. Ada sahabat yang melakukan ini dan itu dibalas sama Rasulullah SAW. Kecuali kata Rasulullah SAW, kebaikan Abu Bakar As-Siddiq karena dia terlalu banyak melakukan kebaikan kepada. Dan kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang istiqomah dengan seluruh amal sampai di surga nanti. Dan kondisi Abu Bakar As-Siddiq itu seluruh itu surga itu memanggil nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lewat sini aja, Abu Bakar lewat sini aja, Abu Bakar lewat sini aja. Kebanyakan pintu surga manggil orang. Kita mau dipanggil satu pintu. Halo. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, kenapa beliau bisa seperti itu? Bu, kalau berbicara di pagi hari, di pagi-pagi, Rasul ketemu dengan para sahabat, ngumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW mengetes, siapa di antara kalian yang hari ini sudah silaturahim? Abu Bakar As-Siddiq yang duluan maju, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberikan kepada fakir miskin? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Saya ya Rasulullah. Siapa yang tadi malam tahajud? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini pernah bersilaturahim? Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini pernah memuliakan keluarganya? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq setiap tingkah laku Rasul yang berbentuk amal tidak ada orang yang belum melakukan kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Tapi itu kalau hayat di panggilan di geruan surga. Kemudian mulai mengajar ada di sini itu apa bangun namanya? Saya suka yang panggilan. Halo. Hujan seketik, tayangan payu berbagai pikir. Halo. Bisakah kita seperti siapa? Nih, yang keberapa ya? 3. Tadi sekali lagi beramallah amal apapun itu. Yang kedua istiqomah dalam istiqomah. Berat istiqomah kan? Berat istiqomah. Karena yang paling ringan itu istirahat. Kalau istiqomah itu persiapan. Jadi sekali lagi kalau kita ingin menjadi orang yang husnul khatimah dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomah dalam semua. Kata Rasulullah SAW ada orang yang ibu di sekarang itu ada CCTV itu banyak pelajaran bagi kita. Ya, CCTV ada orang yang meninggal di masjid, ada orang lagi baca Quran, itu memperlihatkan kepada kita. CCTV di masjid itu dulu tujuan awalnya itu karena kehilangan sendal dan cancel. Tapi sekarang menjadi ibrah bagi kita. Masya Allah orang yang banyak banget di antara kita saudara-saudara kita yang mana Allah wafatkan dalam kondisi baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini kurang begini.
Kurang lebih begini maknanya, jangan mati kalian kecuali kalian berserah diri. Berserah diri. Kita kan tidak tahu mati, betul? Apa maknanya berserah diri? Kita sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sudah tidak tahu kapan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pun jangan ada menit, jangan ada detik, jangan ada hari, jangan ada bulan yang senantiasa kita tinggalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas itu murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kasih tahu nih, supaya anak-anak cerdas. Ibu, pernah nggak cewek beli anak? Pernah nggak? Boleh. Cewek beli anak itu boleh. Dan itu ada hadisnya. Ibnu Abbas itu termasuk anak yang sering dicewek oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi diceweknya jangan pakai ekos itu. Diceweknya gitu. Sampai Ibnu Hajar al-Asqalani itu dalam tafsir tentang menafsirkan bagaimana hadis ini tadi. Ternyata dijewer anak didik itu boleh. Tapi kalau kita punya anak dijewer sama guru, udah bermasalah. Bu, Ibnu Abbas itu ternyata Masya Allah dari kecil itu bersama dengan Rasulullah SAW. Dan Ibnu Abbas ini orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma yufaqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya tentang pemahaman agama dan ajarkan pula kepadanya tentang takwil. Ibnu Abbas itu meninggalnya di Taif. Ketika Rasulullah sudah meninggal, maka beliau ini seakan-akan kehilangan apa arahnya. Maka beliau pada saat itu meninggalkan kota Madinah, meninggalkan kota Makkah, dan beliau pun hijrah ke Taif dan meninggal di Taif. Kalau ibu dan bapak datang ke Taif, ada masjid yang gede di sana namanya Masjid Ibnu Abbas. Dan di bagian belakang, bagian perempuan di situ ada makamnya Ibnu Abbas. Beliau pernah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, saya yakin ibu pernah dengar hari yang terbaik hari apa? Jumat. Bulan terbaik. Ramadan. Amalan terbaik salat. Ibnu Abbas meriwayatkan itu. Sampai-sampai pada saat itu beliau terus-terusan ngomong karena dapat hadis itu dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya hari terbaik adalah hari Jumat, bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, dan amalan terbaik adalah amalan salat. Sampai dia ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, seandainya seluruh ulama di alam jagat raya ini ditanya tentang hari yang terbaik pasti Jumat. Seandainya kalian tanya bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan, seluruh ulama pun kalau ditanya tentang amalan terbaik mesti adalah amalan apa? Salat. Kecuali aku, kata Ali bin Abi Thalib, ini seorang pemuda yang cerdas dan luar biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya kalian nanya kepada akan berbeda dengan jawaban yang lain. Sehingga orang-orang pada saat itu penasaran, hei Ali, amal terbaik itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib, amal terbaik itu ketika amal itu diterima oleh Allah. Halo? Benar nggak kira-kira? Kata Ali bin Abi Thalib, amal terbaik itu bukan sholat, tapi amal yang diterima oleh Allah. Itulah amal yang terbaik. Sedekah kecil, meskipun jumlahnya kecil, tapi amal itu Masya Allah diterima oleh Allah. Itu amalan terbaik kata Ali bin Abi Thalib. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, bulan terbaik apa? Tapi kata Ali bin Abi Thalib, bulan terbaik itu mata fihi ilallahi taubatan nasuha. Ketika di bulan itu kau menangis kepada Allah, mulutmu melantunkan istighfar, hatimu terguncang katanya dengan dosa, kemudian kau menyesal tidak akan melakukan perbuatan yang sangat di bulan itu. Bulan kau diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bulan yang terbaik kata Nabi Muhammad. Bu, kita banyak bersedekah, tapi jangan pernah kita mengecilkan rahmat Allah dan ampun Allah untuk bersedekah. Pernah berdoa itu? Pernah mengatakan dalam hati kita doa saya dijawab atau tidak? Pernah? Pernahkah kita ragu dengan doa itu? Seseorang kata para ulama harus beristighfar dosa sebagian daripada dosa itu ketika kita berdoa dan merasa dosa kita tidak dijawab oleh Allah. Sama halnya seperti kita melakukan perbuatan dosa dan kita mengatakan dosa saja tak mungkin diterima taubatnya Allah. Nah,
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Bu, jangan putus asa dari rahmat. Sekali lagi, jangan putus asa dari rahmat. Secuma apapun dosa kita, yakini Allah mengampuni dosa kita. Ini kunci semua khatimah yang baik. Orang yang mengakhiri hidupnya karena dia putus asa, bukan putus asa dari apa-apa, tapi putus asa dari rahmat Allah. Dia merasa ketika ditinggalkan seseorang, sudah ditinggalkan oleh Allah. Itu sebenarnya. Kita punya siapa? Yang menghidupkan kita siapa? Yang kasih rezeki kita siapa? Makanya kalau kita masih sholat, aman. Kalau kita punya anak, senakal apapun, tapi mulai sholat, layak dari gaji, aman. Tapi ketika seseorang sudah tidak suka baca Quran, maka orang ini tidak ada kesempatan lagi mendapatkan pertolongan. Orang ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Orang ini sudah tidak punya siapa-siapa lagi kalau mereka berani meninggalkan. Yuk kita kembali ke dalam. Jadi husnul khatimah itu bisa digambarkan dengan tobat kepada banyak riwayat. Jadi sampai seperti itu berapa? Yang dua. 10 menit lagi. Ibu pernah mendengar hadis dalam kitab dia Soalin ada seorang pembunuh yang mana pembunuhnya 99 orang. Itu masyhur loh. Sampai dia tapi ternyata sepremannya preman. Saya pernah bertemu dengan preman dan preman ini dititipin anaknya saya. Ustaz, saya titip anak saya supaya anak saya itu tidak seperti bapak. Waktu ini hari yang nanti semua orang keren. Ternyata dia menjawab, hidup di Jogja dan tentram sama preman ini, masya Allah bu, preman ini pernah membunuh 99. Itu diceritakan pembunuhannya, dosanya banyak yang dibicarakan dan banyak daripada yang lain. Tapi ternyata dalam kehidupannya dia memiliki kecemasan. Akhirnya dia berjumpa dengan seseorang rahib, maksudnya pendeta. Dia bertanya, wahai sang pendeta, saya ini pernah melakukan perbuatan dosa. Karena kita tahu kalau orang Nasrani itu masuk ke ruangan, obatnya kan gitu. Nakunya bukan kepada Tuhan ya, tapi kepada rahib. Apa dosa kamu? Saya ini pernah membunuh berapa yang kamu bunuh? 99. Kata rahib ini, neraka. Sakit hati. Akhirnya dia bunuh. Minta tidak salah mati. Masih sampai sebelah air. Maka kalau bukan preman, ayah dia preman, saya tahu neraka. Belum tentu. Mentang-mentang ibu akhir tangan, jangan gitu. Kita nggak tahu siapa pemilik surga dan neraka itu bukan dengan kita. Kita hanya melihat dari dohirnya. Allah yang melihat mana? Batin. Apa yang terjadi dengan perempuan tersebut? Dia setelah membunuh, pas sekarang membunuhnya seberapa? 100. Dan ayat ini sama konteksnya dengan surah An-Nisa ayat 100 juga. Nanti silakan buka ayat surah An-Nisa ayat 100. Pemuda ini pernah membunuh ayat 100 orang dan akhirnya dia berjumpa dengan seorang ulama. Kata ulama ini, kamu mau tobat? Iya. Apa yang saya mau? Hijrah, pindah. Kampung ini kurang bagus. Kampung ini itu banyak ahli maksiat, pindah kampung. Akhirnya esokan harinya dia pindah menuju kepada kampung yang akan ditujuknya. Namun di pertengahan jalan dia meninggal terlebih dahulu. Lihat bagaimana ampunan Allah kepada orang tersebut. Begitu besarnya rahmat Allah mengalahkan dosa orang tersebut. Orang tersebut meninggal di pertengahan jalan. Allah sengaja mewafatkan orang ini dalam kondisi seperti ini.
Diburuklah orang ini dengan dua kelompok malaikat. Satu kelompok malaikat rahmat, yang kedua kelompok malaikat adab. Berdebatlah malaikat pada saat itu, kabayang dan malaikat nasihat. Tahu tidak alur kira-kira? Malaikat adab mengatakan, kenapa kalian ada di sini? Kata malaikat rahmat, orang ini berjalan semata-mata ingin melakukan perubahan. Berarti dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat rahmat, begitu. Kata malaikat adab, nanti dulu orang ini belum pernah sujud loh. Orang ini belum pernah sholat loh. Termasuk itu dalam riwayat ada seorang sahabat yang meninggal di Bukit Uhud. Sahabat ini menjadi kebanggaan Rasulullah SAW. Namun dalam kisah sahabat ini dia belum pernah sujud, tapi sudah masuk surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang masuk surga tanpa sujud loh. Pagi-paginya dia bersyahadat kepada Rasul. Duhur belum nyampe, dia syahid di Bukit Uhud. Ternyata orang ini wafat dalam keadaan husnul. Ini yang diceritakan sama ibu. Orang ini belum melakukan kebaikan, kata malaikat adab. Orang ini tobatnya juga baru niat, belum melakukan kebaikan, belum sholat, belum baca Quran dan belum lain-lainnya. Debat malaikat. Riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan Allah mengutus malaikat yang ketiga, ada yang mengatakan mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ya Allah, orang ini meninggal di pertengahan jalan, apa yang harus kami lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, udah aja ukur tuh tempat baliknya dia lebih dekat kepada kampung tujuan atau kepada kampung asalnya. Kalau dia lebih dekat ke kampung tujuan, berarti dia udah milik malaikat rahmat, dia diampuni segala dosanya. Kalau ternyata dia ini lebih dekat kepada kampung asalnya, berarti dia berhak untuk disiksa. Tapi apa yang terjadi? Malaikat ini turun, bawa meteran di bumi. Turun, Allah berbisik kepada bumi, yang mana bumi ini tempat berbaringnya orang ini. Kata Allah, wahai bumi, dekatkan hamba-Ku, kata Allah. Dan ngomongnya bukan lagi ahli maksiat, bukan lagi pembunuh, bukan lagi ahli maksiat, tapi Allah mengatakan, wahai bumi, dekatkan hamba-Ku kepada kampung tujuan. Allah dibawa dengan orang yang ingin memperbaiki. Kurang besar apa lagi kira-kira rahmat Allah kepada kita. Yang terakhir, amalan supaya kita mendapatkan husnul khatimah, rajin-rajinkan bersedekah. Apa? Kok pusat sedekah bukan semak, bukan lain. Ini rahasia sedekah. Ini rahasia sedekah. Kenapa detik-detik sakaratul maut orang ini juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diundurkan, dan ada ayatnya kan? Surah Al-Munafiqun. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Berinfaklah kepada Allah. Kata Allah, berinfaklah kalian sebelum akan datang hari di mana pada saat itu kalian berkata, apa? Ya Allah, mundurkan waktu 5 menit aja. 10 menit dari Allah. Setengah jam ya Allah. Jadi Allah bertanya, apa kalian mundurkan waktu? Semua mayit jenazah yang mereka meminta diundurkan, jawabannya cuma sama. Aku punya harga ya Allah. Aku punya rumah, aku punya bisnis, saya punya mobil, saya punya motor, ya Allah ini disedekahkan. Bu, hebat sedekah begini. Ibu sholat, dapat pahala sholat kalau sholat. Ibu itu dapat pahala haji kalau haji. Ibu itu dapat pahala baca Quran kalau baca Quran. Beres baca Quran, udah beres. Beres sholat, beres. Tapi ibu beres sedekah. Sedekah itu masih ada makat nalir pahala meskipun orang di sudah tidak ada. Ini hebatnya apa? Sedekah. Dan ada rahasia Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa orang yang sedekahnya dengan tak sembunyi-sembunyi, sampai digambarkan tangan kanan yang mengeluarkan tangan kiri tak mengetahui, maka orang ini berpotensi satu dijauhkan dari murka Allah, yang kedua berpotensi orang ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pernah dikisahkan
Dan saya pernah mendengar itu khatib di Saudi Arabia. Itu tahu kan di Arab Saudi ada khatib. Kalau pengen tahu itu ada pakai radio, ya. Khatib ini berbicara ternyata di Saudi Arabia di depan Ka'bah Al-Musharrafah itu pernah ada seorang pemuda yang meninggal lagi sujud, lagi melaksanakan sholat subuh, dia lagi mengenakan kain ihram, dia dimeninggalkan di bulan Ramadan. Kira-kira bukan sebuah korinah menuju orang ini, pemuda ini mesti korinah. Meninggal lagi sholat, meninggal di depan Ka'bah, di tempat bus, aja dia mengenakan kain ihram berarti dia lagi umrah. Dia meninggal di bulan Ramadan. Sebuah korinah pada saat itu menuju orang ini adalah husnul khatimah. Masih muda, belum nikah lagi. Tempat orang ini. Kemudian pada saat itu dipanggillah orang tuanya. Ternyata orang tuanya masih orang Arab. Dan dia berkata, ketika ditanya, Bu, apa amal anak ibu? Ulama yang berkata dan bertanya, Bu, apa amal anak ibu sampai Allah wafatkan dalam waktu dan kondisi yang terbaik? Ibunya tidak bisa menjawab. Demi Allah, anak saya itu orang biasa. Anak saya itu hanya biasa. Dia kalau ada anak ke masjid, dia kalau punya rezeki paling bersedekah dan lain sebagainya. Dan anak saya ini kerjanya menumbuk satu toko. Berarti bahasa kita makasih. Dan dia dapat cuti dari perusahaannya, dan ternyata cuti itu dipakai untuk di bulan suci Ramadan. Dia cuma sekali tidak tahu. Bu, kali-kali kalau datang ke Arab Saudi, jalan-jalan ke tempat pemeriksaan, itu coba banget. Di sisi lain, kemarin saya kebetulan lihat yang bagi-bagi kurban, sama gitu. Tiba-tiba setelah seminggu meninggal yang pemuda yang tadi, ada janda dengan anak-anak yang lihatnya. Dia datang kepada ibunya dan berkata, Bu, demi Allah, saya bersaksi anak ibu itu orang soleh. Kenapa kata beliau? Anak ibu itu kalau dapat gajian bulannya itu selalu memotong 30% yang untuk anak kami dan keluarga tanpa ada yang mengetahui. Ketika ibu kembali bersedekah dan tidak ada orang yang mengetahui sedekah ibu, itu berpotensi Allah mengembalikan kita dalam kondisi yang sesuai. Ibu dan bapak, amalkan. Jangan ada ruang, jangan ada kesempatan kita tidak beramal. Kita banyak amal-amal yang bisa kita lakukan, pulang lagi ke sini bisa kita lakukan, ya. Kalau itu amal-amal, kita tidak benar-benar tahu pintu mana yang Allah itu dengan kita sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan keseluruhan. Yang kedua, pilihlah di antara amal-amal yang paling kita cintai. Sahabat itu ada yang kemarin baca Quran, ada sahabat yang baca yang kemarin itu sholat, ada. Anas bin Malik itu senangnya dengan sholat. Tapi kemudian kalau Utsman bin Affan itu sebenarnya beliau ini kurang senang kalau sholat. Maka Utsman bin Affan itu kemudian kalau sholat tahajudnya 2 rakaat. Satu rakaatnya 15 juz. Kenapa? Utsman bin Affan itu kalau sholat qiyamul lailnya ditanya Utsman berapa? Tapi mulai beliau melaksanakan sholat qiyamul lailnya seperti itu, selalu khatam apa? Utsman bin Affan di antara jajaran sahabat adalah orang yang cinta dengan Al-Quran. Kita tidak mengetahui sekali lagi amal mana yang Allah ridhoi dengan kita sehingga kita wafatkan dalam kondisi yang terbaik. Yang ketiga, jangan pernah mengecilkan rahmat Allah. Rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita, ampunan Allah lebih gede daripada dosa yang pernah kita lakukan. Berharap, terus berharap kepada Allah, nggak boleh berharap kepada selain Allah. Kita berharap kepada makhluk, pasti bakal kecewa. Demi Allah kecewa kepada siapa? Saya pernah mulai ngebangun, ada orang yang menjanjikan Ustaz, beliau sebab dia di Bandung. Ya Allah, dosa saya itu. Berharap banget orang ini sampai seperti kumis ini. Di WA dia orang,
malam kata alhamdulillah bangunan geus beres ini aya nu tambah. Siapa? Tapi betapa indahnya kalau kita hanya berharap kepada siapa? Kepada Allah. Kita kadang ternyata pertolongan Allah itu melalui orang yang boleh jadi berkenal dengan kita. Kalau datangkan nikmat pertolongan kepada kita ini orang yang mungkin hanya beberapa menit bertemu dengan kita. Itulah rahmat Allah dan nikmat. Yang terakhir sekali lagi, seberapa pun kemampuan kita, apapun yang kita miliki, bersedekah. Biar paling bersedekah. Insya Allah sedekah yang dilakukan secara tersembunyi-sembunyi berpotensi kita mendapatkan husnul. Mungkin itu yang disampaikan pada kesempatan hari ini.